Oh, maaf. Iya, Mbak. Mungkin koneksinya kurang kurang bagus. Nah, jadi benar apa kalau kita punya merek itu untuk membedakan dengan produk perusahaan lain. Jadi merek itu juga bisa menciptakan loyalitas pelanggan. Jadi karena pelanggan tuh percaya sama barang kita dan merek kita tuh sudah terkenal, maksudnya terpercaya, otomatis pelanggan lebih loyal. Jadi ketika kita membangun merek, kita membangun positioning ya, awal kita menanamkan ke konsumen, oh produk kita seperti ini, merek kita begini, kita ngasih kualitas seperti ini. Nah, ketika konsumen sudah percaya oh ini barang dengan merek ini pasti bagus, itu bisa menciptakan loyalitas pelanggan. Nah, jadi itu pentingnya merek. Kenapa kita punya merek? Karena bisa menarik konsumen untuk jadi loyal kepada kita, setia. Loyal itu setia. Itu pentingnya merek. Makanya kenapa kok merek itu bisa dijual mahal. Merek McD itu mahal loh kalau mau beli mereknya aja. Jadi nggak sembarangan. Oke, nah sekarang saya lanjutkan ya. Ada yang mau tanya lagi enggak? Ini Mbak Ari belum, saya absen. Mbak Ari, Word filenya belum dikumpulkan, jangan lupa dikumpulkan ya. Nah, tadi kan kalau ini produknya produk lama, sekarang kita bicara kalau produknya produk baru. Produk baru tapi di market yang sudah ada, itu namanya cuman produk atau service development. Jadi kita cuman mengembangkan service atau produk kita. Ini dengan cara new product sama service atau new image, kita membangun image baru. Atau konsultan apa ini? Nggak kelihatan. Konsultan involvement on boards. Nah, jadi ini kalau produk baru tapi di pasar yang sudah ada, itu namanya service development. Nah, kalau kita punya produk baru sama kita mau masuk ke pangsa pasar baru, itu namanya diversification, diversifikasi. Jadi new business, new acquisition. Ada yang tahu acquisition itu apa nggak? Akuisisi, ada yang tahu nggak akuisisi itu apa? Ada yang pernah tahu merger dan akuisisi? Ketika perusahaan melakukan akuisisi atau merger, peleburan. Kalau yang peleburan yang mana? Merger atau akuisisi? Jadi kalau merger itu dua perusahaan gabung jadi satu. Kalau akuisisi itu lebih kepada satu perusahaan mau beli perusahaan lain, jadi ngambil perusahaan lain jadi bagiannya dia, itu akuisisi. Kayak mengambil alih. Kalau mengambil alih itu akuisisi. Tapi kalau merger itu dua perusahaan bekerja sama jadi satu. Kayak Bank OCB, apa Niaga itu apa pasangannya? Itu kan merger mereka. Dulu kan cuman Bank Niaga aja. Sekarang ada apa Niaga gitu loh, saya lupa apa. Apa Niaga gitu. Kalau Sony Ericsson jadi Sony aja nama. Itu berarti sudah nggak merger lagi. Ada istilahnya kok saya lupa apa ya. Sony Ericsson itu jadi awalnya merger, tapi sekarang sudah pisah lagi, bercerai. Apa ya nama istilahnya? Ada harusnya Mbak, saya lupa. Tapi mereka sudah nggak kerja sama lagi, makanya cuman jadi Sony aja sekarang, nggak pakai Sony Ericsson. Coba nanti saya cari nama istilahnya ya Mbak, kalau sudah bercerai itu apa. maaf sampai sini ada mau ditanyakan nggak tentang produk?
Jadi membangun image itu penting sekali loh. Makanya positioning itu jangan sampai salah. Awal kita memperkenalkan produk itu penting. Ketika kita mempositioningkan salah, udah ke belakangnya nanti nggak pas juga. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi positioning itu gini loh, kita mau menanamkan di benak konsumen itu perusahaan kita atau barang kita itu seperti apa. Jadi misalnya apa? Karaoke itu kan kita mau menyediakan, misalnya kita punya karaoke, tujuan awal kita itu untuk misalnya karaoke untuk pelajar ya. Jadi kita mau menyediakan karaoke untuk pelajar itu berarti untuk misalnya melepaskan penat mereka pada saat belajar. Jadi ketika mereka pergi ke karaoke, mereka akan refreshing. Nah, itu kita bisa positioningnya itu misalnya pakai slogan apa? Misalnya relieve your stress atau apa, atau apa ya? Contohnya apa? Apa kira-kira yang bisa menarik pelanggan? Halo, masih kayak Robocop. Misalnya apa? Kalau ke taman hiburan, misalnya adventure atau apa, nah itu positioning mbak. Jadi kita punya jargon, punya moto atau logo itu yang bisa konsumen tuh tahu ketika melihat itu, oh inget. Misalnya, oh ketika pelajar itu capek pengen ke karaoke, inget tempat yang paling enak mana, ya karaoke kita, karena kita sudah memposisikan karaoke kita itu untuk pelajar yang lagi penat sama pelajaran. Mereka bisa bersenang-senang atau bisa refreshing di tempat kita. Itu gunanya positioning. Jadi kita menanamkan di benak konsumen seperti apa perusahaan kita atau seperti apa jasa yang kita miliki. Itu positioning. Paham Mbak Yusni? Dia mau ditanyakan lagi? Kalau mau tanya silakan. Ini saya lanjutkan bukti fisik. Bukti fisik ada essential evidence, keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemberi jasa mengenai desain dan layout dari gedung, ruang, dan lain-lain. Atau peripheral evidence, nilai tambah yang bila berdiri sendiri tidak akan berarti apa-apa. Jadi ingat, kalau jasa itu satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan ya. Oke. Tentang produk jasa ada yang mau ditambahkan, ada yang mau bertanya nggak? Halo? Misalnya di puskesmas, bukti fisiknya apa? Ada yang tahu bukti fisik di puskesmas kira-kira apa? Puskesmas itu jual apa? Puskesmas atau rumah sakit jual apa? Halo? Dengar suara saya? Jasanya berupa apa? Jasanya berupa apa? Jasa rumah sakit berupa apa? Bukti fisiknya apa kira-kira? Jasanya rumah sakit kan pelayanan kesehatan. Bukti fisiknya apa?